Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Julia Desa Siwi atau biasa dipanggil dengan Bu Siwi. Masih dalam acara pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Pulosari tahun pelajaran 2021-2022 secara online. Ya, kali ini akan dibahas tentang cara belajar efektif pada pembelajaran di masa pandemi. Manakah sekolah di masa pandemi? Untuk SMP Negeri 1 Pulosari ada 3 mode pembelajaran yang kita gunakan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan mode dalam jaringan atau daring. Yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan mode luar jaringan atau luring. Bagaimanakah pembelajaran mode dalam jaringan di SMP Negeri 1 Pulosari? Yang pertama, ada yang disebut dengan kelas maya. Kelas maya ini sebagai pengganti kelas offline. Kalau biasanya kita ketemu secara langsung, kalau sekarang di kelas maya kita ketemunya secara online. Yang pertama, menggunakan aplikasi Google Classroom. Mungkin aplikasi ini masih baru bagi kalian. Nanti akan Ibu berikan tutorial cara membuka Google Classroom baik melalui laptop ataupun melalui handphone. Kemudian yang kedua, menggunakan WhatsApp Group. Kalau WhatsApp Group Ibu rasa ini sudah tidak asing bagi kalian. Mungkin kalian sudah sering menggunakan WhatsApp Group ini untuk berkomunikasi. Kemudian selain kelas maya, ada juga tatap muka online. Tatap muka online adalah tatap muka secara online yang bisa dilakukan kalau di SMP Negeri 1 Pulosari menggunakan aplikasi Google Meet. Mungkin bagi kalian sudah nggak asing ya Google Meet ini, karena selama 2 hari kemarin kalian sudah menggunakan aplikasi Google Meet. Kemudian yang ketiga, menonton video pembelajaran. Nanti video pembelajaran ini linknya akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru mapel kalian, Bapak Ibu guru mata pelajaran, bisa berupa link YouTube ataupun berupa video pembelajaran yang dibagikan melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp Group. Nah, demikian pembelajaran dengan mode dalam jaringan di SMP Negeri 1 Pulosari. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah dengan pembelajaran tatap muka terbatas, masih terbatas ya. Tapi hal ini belum kita lakukan karena masih menunggu izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalaupun nanti kita akan melakukan tatap muka terbatas, pasti akan diberikan info lebih lanjut. Walaupun ada tatap muka, tetapi harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Yang pertama adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ingat 5M ya. Yang kedua, satu kelas untuk tatap muka terbatas ini hanya terisi maksimal 18 siswa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan maksimal dalam satu hari itu 4 jam pelajaran. Karena hanya 4 jam pelajaran, maka walaupun sudah tatap muka tetap dikombinasikan dengan pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah pada saat pembelajaran tatap muka kalian harus membawa bekal sendiri. Nah, kemudian ada lagi pembelajaran mode yang ketiga, yaitu pembelajaran dengan mode luar jaringan atau luring. Kenapa pembelajaran ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pulosari? Pembelajaran luring ini untuk menjembatani kalian yang belum mempunyai handphone sebagai saran pembelajaran daring, ataupun bagi kalian yang tidak memiliki kuota belajar ya, kuota untuk internet. Tapi pembelajaran daring ini juga memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, siswa hadir ke sekolah sesuai dengan protokol kesehatan. Hadirnya juga tidak tiap hari, tetapi ada jadwal-jadwal tertentu. Untuk tiap kelas jadwalnya sendiri-sendiri dan maksimal hanya beberapa siswa yang bisa datang ke sekolah. Siswa nanti menemui wali kelas untuk meminta tugas sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian ada 3 mode pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 1 Pulosari untuk sekolah di masa pandemi ini. Kalian bisa mengakses Google Classroom. Berikut akan Ibu berikan contoh bagaimana cara mengakses Google Classroom melalui laptop dan handphone ya. Yang pertama, melalui laptop. Yang pertama kalian lakukan adalah buka dulu Google-nya. Kemudian ketikkan Google Classroom di search engine ya, di Google Search-nya ketikkan Google Classroom. Kemudian kalian klik ke Google Classroom-nya. Sambil menunggu, nanti kalian diminta untuk memasukkan akun Google kalian. Tinggal
masukkan Google emailnya ya, dimasukkan emailnya, kemudian masukkan kata sandinya. Kalau sudah, tampilan kalian akan menjadi seperti ini. Kalau kalian tidak punya kelas, belum punya kelas, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk menambahkan kelas, kalian bisa diklik ini yang tanda plus ini ya. Oke, klik ini, kalian bisa klik lagi gabung ke kelas. Ya, di sini kalian diminta kode kelas. Kode kelas ini nanti dibagikan oleh Bapak Ibu guru mapel kalian melalui grup kelas kalian. Contohnya di sini Ibu mau masuk ke kelas Google Classroom Bahasa Indonesia kelas 7A. Ya, kita copy ini kodenya YGRJP 5P. Kalian tuliskan di sini. Ya, YGRJP 5P. Nah, kalau kodenya kalian sudah masuk ke kelas 7A Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pulosari gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru kalian yang membaginya melalui link, kalian tinggal klik link yang diberikan. Nah, sama kayak yang tadi, kalian harus masuk ke akun Google kalian ya. Tinggal masukkan email kalian, kemudian masukkan kata sandinya. Nah, tinggal klik gabung kelas. Ya sudah, Ibu sudah bergabung. Nah, melalui link tadi, pakai keduanya tergantung nanti Bapak Ibu guru kalian, Bapak Ibu guru mapelnya membagikan melalui link atau hanya membagikan kode. Kalian punya akun Google terlebih dahulu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kalian mengakses Google Classroom melalui handphone ya. Yang pertama, Ibu akan akses melalui Google ya. Kita ketikkan di Google-nya Google Classroom ya, tinggal diklik. Nah, di sini klik lagi Google Classroom. Yang Google Classroom sama kayak tadi ya. Kalau mau menambahkan kelas ya tinggal diklik plusnya, terus gabung ke kelas, dan kalian masukkan kode kelas yang sudah dibagikan di grup WA masing-masing. Kalau sudah diklik, tinggal klik lagi ke klik yang gabung seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau Bapak Ibu membagikannya dengan cara link. Kalian tinggal klik linknya. Nah, langsung terhubung, tinggal klik lagi gabung kelas. Nah, berarti kalian sudah langsung tergabung di kelas tersebut. Cara yang berikutnya adalah dengan cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Caranya yaitu kalian tinggal buka Google Play Store-nya, kemudian ketikkan di situ Google Classroom ya. Kalian download Google Classroom terlebih dahulu ya. Jadi kalian tinggal klik aja Google Classroom-nya. Karena ini sudah terhubung sama akun Google kalian, ya tinggal pilih akun yang mana yang mau dipakai untuk Google Classroom. Lalu ketik mulai ya. Nah, di sini sudah ada tampilan Google Classroom. Karena tadi Ibu sudah mengikuti beberapa kelas, makanya di situ tampil beberapa kelas yang sudah Ibu ikuti. Kalau kalian mau menambahkan kelas, tinggal klik di bagian plusnya itu, gabung ke kelas. Sama caranya seperti yang tadi, masukkan kode kelasnya, kemudian ketik gabung. Nah, kalau yang mau yang pakai ini link ya, klik linknya lagi. Nanti ada dua pilihan, mau pakai Chrome atau pakai Google Classroom. Karena udah pakai aplikasi, kita pakai aplikasi aja ya. Diklik yang Google Classroom. Nah, di sini udah kalian otomatis masuk. Itulah tutorial untuk memakai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kalian pembelajaran daring. Yang pertama adalah bagaimanakah cara kalian menghubungi seorang guru. Ya, pertama adalah kalian harus memperhatikan waktu. Ya, usahakan kalau
menghubungi Bapak Ibu guru kalian itu jangan di atas jam 8 malam, atau lebih baik lagi kalian menghubunginya pada jam kerja, yaitu jam 7 sampai jam 14 atau jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang kedua, ya, selalu awali dengan salam. Ya, contohnya bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau menghubunginya setelah maghrib ya selamat malam ya. Yang ketiga adalah selalu memperkenalkan diri ya, karena Bapak Ibu guru itu kan tidak hanya satu siswanya ya, kalian harus memperkenalkan diri, sampaikan identitas kalian, minimal nama dan kelasnya. Contohnya, nama saya Andi, kelas 7A, begitu ya, identitas itu penting. Kemudian yang keempat adalah ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun, barangkali mengganggu waktunya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak atau Ibu, begitu ya. Yang berikutnya adalah penggunaan bahasa dan ejaan yang benar ya. Yang pertama, hindari menyingkat kalimat seperti saya, TDK atau GGU, itu sering banget dipakai ya. Yang kedua, hindari penggunaan bahasa non formal ya, seperti saya diganti dengan gue atau diganti dengan aku, itu nggak formal ya. Kemudian lagi, hindari penulisan non formal. Penulisan non formal ini biasanya kalian lakukan selain disingkat-singkat, itu biasanya huruf vokalnya diganti dengan angka, atau hurufnya penulisannya besar kecil ya. Pakailah yang penulisannya yang benar ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah to the point dan akhiri dengan terima kasih. Tujuannya mau apa, langsung disampaikan dan akhiri dengan terima kasih ya. Contohnya seperti ini, assalamualaikum, selamat pagi, siang atau sore Bapak atau Ibu ya, mohon maaf mengganggu waktunya, saya Andi dari kelas 7A, saya belum mengerti dengan tugas yang diberikan, apakah Bapak Ibu berkenan menjelaskan kembali, dan akhiri dengan terima kasih Bapak atau Ibu, kemudian salam ya. Ini contoh secara umum bagaimana cara menghubungi Bapak Ibu guru kalian. Sudah lebih dari setahun kita pembelajarannya secara daring ya, terutama di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Nah, bagaimanakah cara belajar yang efektif di masa pandemi seperti ini dengan pembelajaran daring? Yang pertama adalah gunakan kuota internetmu dengan bijak. Jangan sampai kuotanya habis hanya untuk ngegame, FF, Free Fire ya, Mobile Legend dan sebagainya, ataupun untuk menonton YouTube untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, bukan berhubungan dengan pelajaran, ataupun dengan untuk menonton drama ya, untuk download drama Korea ataupun untuk nonton kartun kayak gitu ya. Intinya gunakan kuota internetmu dengan bijak pada saat kamu mau pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, dengan menggunakan Google Meet, kuotanya itu ada. Yang kedua, patuhi jadwal. Patuhi jadwal di sini pada saat pembelajaran daring itu kan ada jadwalnya, kalian harus mematuhinya ya. Misalnya mulai jam 7:30 ya, kalian harus masuk ke Google Classroom pada jam tersebut. Jadi kalau misal nanti pada saat Bapak Ibu guru mengajar melalui Google Classroom dan ada hal yang belum kalian pahami, bisa kalian langsung tanyakan. Yang ketiga adalah selalu cek tugas sekolah ya, karena mungkin nanti selama 1 minggu kalau pembelajaran daring semua ada 11 mapel, ada 5 mapel yang memberi tugas, kalian lupa mengecek, akhirnya menumpuk dengan tugas minggu berikutnya. Nah, ini akhirnya kalian nanti bingung mau mengerjakan yang mana dulu ya. Selalu cek tugas sekolah. Yang keempat adalah mengerti bukan dengan menghafal. Caranya yaitu dengan mencoba ya, tidak hanya menghafal pembelajaran tapi juga mengerti. Contohnya khususnya kalau mau mencoba itu untuk pelajaran eksak ya, contohnya matematika itu tidak hanya untuk dilihat saja, dihafal, tetapi harus dimengerti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mencoba. Contoh yang lain adalah
IPA fisika itu juga seperti itu ya, bukan hanya menghafal. Untuk pelajaran selain eksak juga seperti itu. Misal untuk pembelajaran PPKN kalau hanya dihafal lupa satu kata, kalian bingung. Tapi kalau mengerti intinya yang mau dipelajari, nanti kalian bisa mengerti tanpa harus menghafal begitu. Yang terakhir adalah belajarlah dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan siapa saja, misal ada di rumah, ada bapaknya, ada ibunya, atau punya kakak, teman yang bisa diajak untuk berdiskusi, itu juga boleh. Dan kapan saja, tidak harus pada saat pelajaran. Misal malam-malam mau mengerjakan tugas, kalian ada yang tidak dipahami, kalian bisa tanya ya. Dan di mana saja ini maksudnya tidak harus di sekolahan ya, bisa aja di rumah, di ruang makan, sambil tiduran, dan di mana aja. Begitulah beberapa tips dari Bu Siwi agar belajar kalian efektif di masa pandemi. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan, yaitu cara belajar efektif di masa pandemi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.